kombucha beli gitu ya. Hai, halo yang udah datang di Instagram live-nya Femina. Aku buka dulu ya. Hai sahabat Femina, wah udah ada siapa aja nih? Ada Ria, lalala, dari mana ini Mbak Ria? Halo. Kita tunggu sebentar ya, yang lainnya supaya join dulu sama Instagramnya Femina. Oke, hari ini perkenalkan nama saya Isyana Atiningmas, jurnalis Boga Femina. Selamat datang di live Instagram Femina Food 911 yang biasanya mungkin di host oleh Cici Tria Nur Agustina. Nah, kali ini kita mau belajar DIY bikin kombucha di rumah. Nah, mungkin udah sering ya dengar kombucha, teh yang difermentasi itu. Nah, beberapa tahun 2 tahun belakangan kan kombucha lagi lagi ngetren sebagai minuman yang menyehatkan. Nah, ini kita bisa bikin sendiri loh di rumah, jadi nggak usah beli, asal kita tahu caranya gimana, dan ternyata mudah kok. Dan hari ini kita akan bikin bareng Cici Tria yang juga bikin kombucha sendiri di rumah. Nah, sapa dulu ya Cici Tria. Cici Tria. Hai Cici, apa kabar Ci? Hai, kabar baik. Gimana? Femina. Sehat-sehat? Sehat dong, sahabat Femina juga ya di Yes, rumah. sehat-sehat ya. Oke, aku balik dulu ke aku sebelum kita lanjut ke Cici. Nah, mana nih? Hai. Siapa tuh yang udah ada gabung tidak? Wah, banyak juga ya yang udah gabung. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya seputar bikin kombucha sama Cici Tria, silakan, nanti kita akan coba jawab. Jadi mungkin langkah-langkahnya kita akan kasih tahu satu-satu, nggak lama kok. Oke, nah apa sih, mungkin banyak yang bukan banyak ya, ada yang belum tahu kombucha itu apa. Jadi kombucha itu adalah fermentasi teh yang menggunakan semacam jamur, kita nyebutnya SCOBY. Nah, ini ada manfaatnya, ada yang bisa untuk imunitas, untuk membantu pencernaan, dan apa ya banyaklah untuk kesehatan lah pada intinya. Nah, asal mulainya gimana, ada banyak versinya, tapi yang paling populer kalau nggak salah itu cerita dari Cina, dari Kaisar Cina Qin Shi Huang. Aku nggak tahu nih bacanya gimana, baca contekan. Itu sekitar 200 tahun sebelum Masehi, yang ceritanya dia itu berumur panjang karena minum Tea of Immortality. Nah, Tea of Immortality ini dipercaya itu sebuah teh yang si kombucha ini. Nah, ada juga sejarah dari Tibet yang menceritakan bahwa dulu ada biksu di Tibet yang minum teh terus ketiduran, ada serangga yang nemplok ke tehnya. Terus bakteri yang terbawa sama serangga itu akhirnya memfermentasi si teh. Terus si biksunya kelupaan, tehnya ditinggal. Ternyata pas dia ingat udah jadi begini tehnya, dan ternyata diminum ternyata menyehatkan. Nah, oke, kita lanjut aja ke Cici Tria yang udah siap-siap di situ. Aku pakai masker ya. Nah, kita mulai cara membuatnya. Yuk Cici Tria. Nah, Hai. Cici Tria, yuk kita mulai yuk Cici. Oke, jadi sebetulnya banyak banget sahabat Femina mungkin yang sekarang karena pandemi, karena COVID, mulai minum jamu, mulai minum juga salah satunya kombucha. Nah, kalau sekarang kita lihat di supermarket udah banyak banget yang jual kombucha ya. Kalau dulu mungkin kalau di rak-rak supermarket baru cuman ada yogurt atau yang minuman probiotik lainnya. Nah, sudah ada satu lagi minuman probiotik, yaitu kombucha. Nah, kombucha. Nah, yang nggak tahu nih, kombucha itu sebenarnya dibuatnya dari apa sih? Kombucha itu sebetulnya kalau kita bilang bahannya sangat minimal, Gampang ya? gampang sekali. Yang dibutuhkan dan sangat penting adalah kesabaran dalam menunggu hasilnya, karena ini adalah produk minuman fermentasi. Jadi yang memang punya khasiat sehingga sangat disukai belakangan ini. Mungkin kalau kita ngobrol, kalau kita pergi ke supermarket beli segini,
bisa 40.000 atau 50 40 ya, atau ya, 50.000. sekitar 50.000 lah. Atau bahkan ada juga yang menjual 57.000 kalau kita pergi meminumnya di kafe-kafe kekinian. Oke. Nah, karena saya hobi banget minum kombucha karena pandemi ini dan juga untuk menjaga kesehatan saya, akhirnya saya belajar membuat kombucha yang ternyata sangat mudah dilakukan di rumah. Dan akhirnya saya juga belakangan tahu bahwa kombucha justru adalah salah satu minuman fermentasi yang memang banyak menjadi eksperimen mereka yang skala rumahan. Oke. Ya, jadi memang banyak sekali pebisnis kombucha yang ada ini memang mereka memang tidak melakukannya secara industri ya. Jadi mereka memang masih pebisnis rumahan, tapi tentu secara sterilisasi juga terjaga karena seperti membuat yogurt, kombucha itu membutuhkan higienitas yang tinggi sehingga menjadi minuman kombucha yang ideal, bisa berlangsung sukses fermentasinya. Nah, karena hobi itu, saya juga mulai membikinnya di rumah dan mempelajarinya. Sebutannya untuk mereka membuat kombucha di rumah adalah peternak kombucha. Oh gitu. Peternak kombucha, karena kombucha itu minuman yang dia membutuhkan kita bilang jamur. Dan jamur ini yang kita bilang adalah biangnya. Ketika kita lakukan fermentasi, berhari-hari menjadi minuman kombucha, jamur ini masih hidup. Jadi ini memang adalah makhluk hidup ya. Yang bisa dikembangkan menjadi kombucha batch selanjutnya. Oke. Gitu, jadi sebetulnya endless. Jadi kalau kita melakukan terus-menerus produksi kombucha, mungkin ya bertahun-tahun akan bertahan ya gitu. Walaupun biasanya kita jamurnya ini kita akan kasih ke temen gitu, akan transfer ke temen. Iya, Jadi, karena dia makin lama makin tebal ya kayak itu ya Ci ya. Iya. Mungkin tadi Cici punyanya cuma selembar gitu, Iya. tapi lama-lama jadi tebal Iya. gitu ya. Yes, gitu. Jadi ini bisa lembarannya bisa kletek, bisa dikasih Kelihatan ke kan? temennya. Kelihatan. Yes, jadi teman-teman lihat ini adalah istilahnya biangnya. Ini kita sebutnya jamur SCOBY. Dia bukan jamur, tapi adalah sebuah rumah bagi bakteri dan ragi sehat. Ketika dia dikonsumsi, yang saya pelajari adalah dia akan memperbaiki imunitas tubuh kita karena dia menjadi bakteri baik di dalam pencernaan. Pada terjadinya imunitas, salah satu penentunya adalah kita memiliki jumlah bakteri baik lebih banyak di dalam pencernaan kita ketimbang bakteri buruk. Jadi kita harus memperbanyak jumlah bakteri baik, mengalahkan jumlah si bakteri buruk. Salah satunya adalah dengan meminum produk fermentasi seperti kombucha. Ada juga makanya makan tempe dan makan yogurt juga. Yogurt kan kalau kita lihat iklannya minuman probiotik, ini juga adalah minuman probiotik ya. Mungkin kalau yang nggak suka susu kan ada tuh orang yang nggak suka susu ya. Bisa mungkin ini salah satu alternatifnya ya Ci ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Mulai. Tapi sambil Cici mempersiapkan, aku mau nanya. Kan Cici kan udah minum kombucha sekian lama. Ada nggak perubahan yang terasa? Perubahan yang seperti gini. Jadi banyak orang menganggap sama seperti mereka melihat jamu itu adalah minuman penyembuh segala. Padahal kalau minuman kesehatan itu adalah penunjang. Karena kesehatan itu lebih dia perlu proses ya. Atau perlu upaya yang lebih menyeluruh ya. Dan minuman ini adalah salah satu upaya kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Jadi memang kalau saya merasakan bahwa imunitas tubuh lebih baik, tapi tentunya itu juga karena saya didukung dengan aktivitas fisik lainnya seperti olahraga dan juga yoga. Tapi bagaimanapun ini adalah salah satu minuman yang seru banget yang kita bisa bikin di rumah. Gak perlu nunggu sakit, gak perlu nunggu ada COVID. Sebetulnya minuman ini sangat menyenangkan karena banyak banget orang tuh bikin kombucha karena simply suka banget dengan rasanya. Karena kombucha itu dikenal sebagai minuman bersoda. Jadi kalau teman-teman pasti banyak di sini banyak banget yang udah sering minum kombucha. Banyak orang menjadikannya itu sebagai substitusi dari minuman bersoda. Jadi mereka pengen minum minuman soda tapi lebih sehat, lebih alami. Ya ini gitu ya. Ini kombucha adalah minuman favorit karena dengan proses fermentasi kita bisa menghasilkan karbonasi di dalam minuman itu. Caranya gimana? Akan saya tunjukkan ya. Sip, lanjut. Caranya sangat simple. It's a very simple drink. Hanya butuh teh, dan gula, dan jamur SCOBY. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang kombucha itu adalah teh manis yang difermentasi. Udah simple gitu aja. Oke, aku di sini bakal menanya seperti aku menanya belum pernah tahu apa itu kombucha ya. Oke. Karena Isyana ini sebetulnya peternak kombucha juga.
Jadi ini membuktikan bahwa teman-teman bisa melakukannya di rumah. Yang pertama kita butuhkan adalah membuat larutan teh manisnya dulu. Kita butuh 200 gram. Ini kita akan bikin kita akan butuh jar gede seperti ini. Ini bisa sebetulnya kaleng kerupuk, atau misalnya ini adalah jenis kombucha yang sedang diperam. Ya. Oke, kelihatan Kita ya akan lihat teman-teman. dulu dari Nah, kosong, diperam, dan hasil akhir warnanya lebih ringan. ini ya. Warnanya lebih muda. Yes. Fermentasi selang 7 hari biasanya. Lalu dia menjadi muda seperti ini. Dan ini siap diminum atau diteruskan fermentasinya untuk menghasilkan soda. Jadi kombucha bisa kita nikmati sebagai minuman asam menyegarkan tanpa soda, atau menjadi minuman asam menyegarkan bersoda. Oh, oke. Yang bisa dicapai dengan yang kita sebut fermentasi kedua. Iya. Yuk kita mulai. Berarti kadar sodanya juga bisa kita atur sendiri ya. Oke. Oke. Nah, Resepnya akan ditulis ya. Oke. Pertama, untuk 4 liter, kira-kira untuk segini kita akan butuh 4 liter air, 200 gram gula. Sebetulnya takarannya antar resep bisa bervariasi. Basically 200 gram, 150 gram gula pasir bisa. Jadi kalau kita membuka berbagai macam sumber resep, jumlahnya akan sangat bervariasi. Ci bertanya. Teman-teman yang mau nanya silakan. Teman-teman kalau yang mau nanya silakan ditulis di kolom komentar, nanti Mbak Mimin akan mencatatnya dan nanti akan kita coba jawab sepengetahuan kita. Oke. 4 liter air ya. Kalau nih ya, bapak saya kan tidak boleh makan gula pasir. Sebenarnya selain gula pasir bisa nggak sih? Kalau untuk pemula sebaiknya menggunakan gula pasir. Namun mereka yang sudah terbiasa mengolah kombucha menjadi produk komersil, mereka bisa melakukannya dengan gula merah atau bahkan dengan campuran gula. Dengan campuran madu. Tapi untuk pemula gunakanlah gula pasir. Karena paling mudah ya? Paling mudah dan paling umum, bahannya yang ditemukan dan bahannya paling terjangkau. Jika banyak yang bertanya, berarti kombucha nggak aman dong buat penderita diabetes. Yang kami pelajari adalah, jadi ketika sama seperti kita membuat bir, gula ini akan diolah menjadi alkohol. Jadi dipecah ininya ya. Kalau kita lihat, jadi hasil akhirnya tidak akan manis, walaupun kita melihat ini jumlah gula banyak 200 gram. Ini hasil akhirnya tidak ada rasa manis sama sekali. Ya. Karena bakteri itu akan mengolahnya menjadi alkohol. Sip, lanjut. Kita butuh tadi 200 gram gula pasir dan 4 liter air. Dan juga sekitar 4 sendok makan ini teh. digeser dulu biar kelihatan. Iya. Kita gunakan loose leaf tea ya, teh yang utuh. Jadi jangan gunakan teh saset sebanyak 4 sendok makan. 4 sendok makan itu sekitar 20 gram. Gunakan teh apa saja, teh hitam, white tea, green tea, black tea bisa. Yang dilarang adalah teh yang punya flavor atau aroma. Karena kan kalau kita misalnya beli Dilmah gitu kayak aroma jeruk, itu tidak boleh. Jadi yang harus benar-benar teh yang pure. itu ya. Oke. Dan sekarang banyak sekali teh lokal yang berkualitas ekspor dan sudah banyak sekali dijual secara online ataupun di toko-toko. Teh Indonesia bagus banget, jadi kita nggak perlu mencari misalnya teh mahal-mahal. Teh Indonesia udah bagus banget. Ini ada pertanyaan dari Jeff for Rajasa. Teh celup kalau bisa jangan ya. Oke. Karena segini, aku akan liatin ini adalah jenis teh utuh. Ya, Mungkin ini Kak Isyana, loose leaf tea. Kak Isyana Ya. bisa liatin ke Kak Isyana dulu ya sambil aku manasin air ya. Sip. Ini loose leaf tea. Nah, ini teh-teh kayak gini di Indonesia udah banyak ya, Ci ya. Oh, banyak sekarang udah bagus-bagus. Dan lebih murah kalau daripada kita beli saset kan lebih mahal dan kita harus buang sasetnya. Nih, ini Kak Isyana dulu ya. Oh, sorry. Iya. Aku lupa kalau aku bisa ngeflip ini. Hehe. Nah, ini dia loose leaf tea-nya. Jadi emang masih berupa daun-daun yang utuh ya. Oke. Nah, ini kualitasnya bagus. Nah, tapi sih mau bertanya, kalau kualitas teh itu mempengaruhi hasilnya juga nggak sih belakangan? Iya, jadi sebaiknya gunakan tentunya. Sekarang kalau teh yang kita beli dengan kualitas bagus adalah teh organik. Kebanyakan yang mengkonsumsi kombucha adalah mengejar khasiat sehatnya, sehingga tentu
sejalan dengan itu menggunakan jenis teh yang baik pula, yaitu organik. Jenis teh organik banyak sekali, sudah banyak dijual di online. Oh nih, Gitu. kalau misalkan boleh nggak sih nih? Boleh, ini Nih, salah satu. kalau misalkan teman-teman bingung nyarinya di mana, ini ada tempat yang kita rekomendasikan, namanya Pasar Teh, untuk membeli teh secara online bisa ya, Ci ya? Ya, di situ Oke, di sini tersedia dalam jumlah banyak berbagai macam teh dari daerah Indonesia, Iya. kualitas bagus, organik. ini aja udah lucu ya tempatnya, Ya, udah ini cantik. jadi banyak sekali produsen, karena sekarang teh lagi naik daun dan segala yang lokal juga lagi digiatkan. Banyak sekali sekarang anak muda mengeluarkan brand-brand teh lokal. Oke, lihat lagi dong packingnya ini. Gitu Lihat ya. ya, ini packingnya ini dari Nala, yang Yes. ini ada dari Ini Pasar sebetulnya Teh. pasar teh. Ini adalah tempat terpercaya untuk teman-teman beli Beli teh. teh, Untuk semua produsen kombucha banyak banget beli dari sini. Kebetulan saya direkomendasikan oleh ahli teh Indonesia Ratna Somantri. Jadi saya percayalah. Jadi Oke. di sini kita bisa lihat ya dari perkebunan mana, jenis tehnya seperti apa, jelas. Oke. Itu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau beli di sini rekomendasi kita dari sini. Oke. Itu cara banyak sekali yang jual, tapi itu untuk contohnya teman-teman bisa lihat dengan gampang di Instagram juga. Yuk kita mulai. Ya. Kita akan tadi bilang 4 liter air. 1 liter sudah saya ambil di sini untuk kita panaskan. Mhm. Saya campur dengan Tehnya ya. tehnya dan kita panaskan. Jadi intinya ngebikin teh manis. Intinya Dilarutin adalah dulu, teh kan? manis. Dilarutin dulu, dipanaskan dulu tehnya. Oke. Bentar ya. Oke. Cuma bisa pakai teh atau bisa dengan jenis minuman herbal lain, rosella tea misal. Tidak, karena kombucha membutuhkan tanin dari teh. Oke. Itu tadi menjawab pertanyaan dari pemirsa. Oke. Jadi teman-teman boleh dilihatin ke ini, ke sini. Yes. Oke, yuk. Terus, Ci? Udah. Oke. Oke. Ya, terus lanjut. Ya. Tadi ini 1 liter sudah saya ambil buat menyeduh tehnya. Oke, sudah saya panaskan. Hasilnya adalah ini teman-teman. Mana ya? Diulang aja nak, di copy paste. Ini udah aku copy paste, sorry ya. Aku mau ngepin ini. Paste. Pin. Kok nggak ada? Oke. Sini. Sebentar ya. Sama saya ya. Oke. Oke. Yuk, mari. Oke. Sip. Sudah kembali ke saya. Ya. Oke. Jadi ini adalah teh 1 liter air, 1 liter air yang sudah dilarutkan untuk teh. Oke, goyang. Oke. Oke. Jadi Nah, terus? kenapa saya nggak, ini kan tadi saya bilang 4 liter air. Kenapa kita nggak manasin aja semua air ini dengan teh yang tadi? Karena akan menjadi panas banget dan lama manasinnya. Jadi sebetulnya tinggal dipanasin aja 1 liternya bersama teh tadi. Lalu yang saya lakukan adalah teh yang panas tadi, ini kan sudah panas. Kita saring ke dalam jar. Oke. Nanti saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan utensil plastik. Oh iya, biasanya kan orang-orang pakainya yang stainless Oke. gitu ya, Ci ya. Jadi sudah dilapatkan larutan teh yang sangat pekat. Ini panas. Saya masukkan dulu gula pasir, karena gula pasirnya perlu larut dulu. Oke. Diaduk. Kelihatan sahabat Femina? Kelihatan. Bagian dasarnya. Ya, kelihatan. Tunggu sampai larut ya. Ya. Ketika dia sudah larut, kita masukkan sisa air, yakni 3 liter air matang. Ini supaya mempercepat suhunya turun ya, Ci ya? Betul. Oke. Jadi kelihatan kan kalau kita misalnya manasin 4 liter air sekaligus bakal lama banget, karena jamur itu perlu dimasukkan ketika suhu tehnya tidak panas. Kalau dimasukkan pada saat panas, jamurnya bakal mati. Yes. Sama seperti sebetulnya itu adalah bakterinya kan. Kalau teman-teman makan tempe, sebetulnya jika ingin mengejar manfaat probiotiknya, tempe itu tidak dipanaskan.
Tuh. Jadi kalau misalnya teman makan tempe yang sudah dipanaskan, khasiat bagusnya masih ada, yaitu si B12-nya, tapi tidak mendapatkan manfaat probiotiknya. Ya. Jadi makanya kalau kita beli tempe yang dari produsen yang bagus, kita bisa tuh langsung makan tempenya secara fresh. Karena sebetulnya tempe udah mateng ya dari sananya. Aku pernah tuh makan tempe yang fresh, dan kalau memang bikinnya bagus, dia tidak ada bau-bau lang-langnya gitu. Oke. Nah teman-teman, ini sudah jadi. Kita lihat warnanya sangat gelap. Pastikan gulanya sudah larut. Ini yang dinamakan oleh jamur SCOBY. SCOBY itu tadi kalau ditanya terbuat dari apa, dia adalah sekumpulan bakteri dan ragi yang punya fungsi probiotik. Di mana belinya? Biasanya SCOBY ini, memang ini bukan benda di supermarket ya, kita nggak akan menemukan ini di supermarket. Tapi kita bisa membelinya dari sesama produsen kombucha. Bisa beli secara online, banyak sekali. Contohnya saya juga membelinya secara online. Atau juga jadi di marketplace banyak banget. Jadi kita tapi tentu mesti mencarinya dari produsen yang terpercaya ya istilahnya. Dan juga kita juga bisa mendapatkan dari teman, karena SCOBY ini uniknya adalah tadi saya bilang dia itu ada yang bilang ini mother, ibu. Ketika kita membelinya, dia lapisannya sangat tipis. Seiring dengan waktu berbulan-berbulan dia akan menebal. Ketika dia sudah menebal, disitulah kita bisa membikin berbotol-botol kombucha, atau kita bisa membaginya ke teman. Jadi kan kadang memang bisa dibilang kombucha ini kayak mungkin minuman persahabatan ya, karena saling berbagi SCOBY, karena kita nggak akan bisa, mungkin ya dalam satu keluarga kecil nggak akan bisa ngabisin minuman sebanyak itu. Ya, apalagi dia kan kalau misalkan buat ada terus jadi lapisannya akan menjadi sangat tebal. Itu bisa kita robek atau kita gunting dan dibagi ke teman-teman. Gitu. Nanti akan kayak saya jelaskan juga bagaimana tampilan SCOBY yang sehat dan yang tidak sehat, dan sebaiknya jangan dipakai. Oh gitu, berarti ada SCOBY yang sehat dan nggak sehat ya? Oke, baiklah. Oke teman-teman, kita masukkan SCOBY-nya ke dalam larutan teh. Tangan saya sudah dicuci ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat tutorial di YouTube, bisa langsung gitu mereka. Tapi mereka sudah cuci tangan saya rasa. Oke, lihat. Banyak yang bilang SCOBY itu tampilannya kayak alien, serem banget. Emang kayak alien. Nah, ini aromanya sangat kecut seperti cuka, tapi cuka yang alami, cuka yang sangat segar. Jadi bukan cuka yang sintetis. Oke. Kita masukkan. Jadi sebetulnya kalau teman-teman lihat, ini bisa kita bagi dua. Ini biasanya jika sudah terlalu hitam seperti ini, itu berarti pemakaiannya usianya sudah cukup lama. Ini ada yang memakannya beracun, enggak? Dimakan? Ada juga, ya boleh. Maksudnya dimakan begitu aja, Ci? Ya, boleh. Gitu? Boleh. Cici pernah makan nggak? Pernah, tapi kan maksudnya bukan makan terus sengaja ya, gitu. Kita boleh, ini nggak beracun. Atau juga ada juga menjadikannya untuk pupuk tanaman. Oh gitu, bisa juga ya? Jadi bisa ini juga bisa kita bagi lagi. Kalau teman-teman lihat dari dekat, ini dalam lapisan, antar lapisan dari dekat ya. Seiring usia terbentuk. Ya, tuh ada lapisan-lapisan. Kayak granit kali ya, seiring itu dia menciptakan layer. Masukkan ke sini. Dalam tehnya. Oke. Plum. Ya. Sudah. Jadi langkah selanjutnya jadi yang belum kita ya. butuhkan adalah perlu starter namanya. Agar dia bekerja, ada pancingannya, membutuhkan 1-2 gelas kombucha yang sudah jadi. Tapi Ci, kalau misalkan kita belum punya kombucha, bisa nggak? Maksudnya ini belum punya kita beli kombucha. jadi gini, kalau kita beli SCOBY dari online, biasanya diiringi oleh 1-2 gelas kombucha yang sudah jadi. Karena itu memang berfungsi sebagai starter. Atau teman-teman bisa juga belinya ini, kalau kita pergi ke kafe, bisa juga beli kombucha. Cari yang tidak beraroma, jadi original. Oh, maksudnya kombuchanya tidak diinfuse dengan apa-apa ya? Dikasih jus buah-buahan, atau dikasih aroma lain. Jadi kombucha yang original. Karena kalau kombucha itu dijual sekarang banyak sekali flavornya, banyak sekali aromanya. Oke. Kenapa bisa terjadi itu saya jelaskan juga ya. Oke, kita masukin. Lakukan fermentasi
Ya, selama ada yang melakukannya 4 sampai 7 hari, ada juga yang melakukannya 4 sampai 10 hari, tergantung dari cuaca. Jadi ini perlu didiamkan di suhu ruang mungkin sekitar 29 atau 32 ya. Nah, teman-teman, SCOBY ini juga berfungsi untuk melindungi air dari masuknya bakteri yang tidak diinginkan. Jadi dia seperti ngesil, dia kayak memproteksi larutan ini. Ini kalau misalkan itu kan SCOBY-nya tadinya kan bulat ya Ci bentuknya. Nanti kalau misalkan dia ditanam di situ bentuknya juga akan mengikuti itu ya. Tuh, itu adalah pertanyaan orang yang juga ternak SCOBY. Ya. Aduh. Jadi gini, SCOBY ini lucu banget si jamur ini gitu. Jadi bahkan banyak banget teman-teman yang memberikan nama ke SCOBY-nya gitu. Gitu itu SCOBY yang ini gitu ya. Nah, dinamain nggak? ada Bambang. Satunya lagi Indra, macam-macam gitu ya. Oke. Serah deh kita mau kasih nama siapa. SCOBY ini lucunya ketika kita biarkan dalam fermentasi, dia akan mengikuti bentuk dari wadah. Jadi ketika wadah ini kotak, mungkin di fermentasi pertama belum mengotak, tapi lama-lama dia akan tumbuh dan dia akan nanti lama-lama menebal. Yang terjadi adalah bisa juga SCOBY-nya akan turun ke bawah, jangan khawatir. Nanti lapisan SCOBY yang baru akan terbentuk di lapisan atas, yang ke bawah akan naik dan menyatu. Tampilannya juga nanti kan teman akan bisa lihat seperti kayak ada coklat-coklat dikit gitu ya, seperti ini di pinggirannya sedikit coklat, sedikit mengerikan tapi nggak apa-apa. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika SCOBY itu berjamur, yaitu timbul seperti bercak-bercak kebiruan atau kehijauan dan memiliki aroma yang cukup mengganggu. Kalau kita cium sekarang, masih SCOBY seger ya, cuka yang fresh, yang tidak mengganggu. Oke. Yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah siapkan kain ditutup. Kainnya dari mana? Ada yang bilang menggunakan saringan tahu. Tidak, saringan tahu itu sebetulnya partikelnya masih terlalu besar sehingga mungkin bisa ada kayak laler-laler kecil yang hinggap gitu. Jadi kita perlu yang lebih ketat lagi ya. Ketat pori-porinya. Yang paling gampang adalah menggunakan bekas baju, bekas kaos. Atau bekas spray yang tipis. Kalau ini saya, kalau teman-teman punya spray yang udah nggak dipakai, dicuci bersih, tinggal dirobek, tutup. Oke. Berikan. Cukup dengan karet aja ya. Cukup dengan karet. Sudah siap difermentasi ya hingga 7 atau 10 hari secara normal ya. Pokoknya nggak ada patokan, tapi secara normal rata-rata 7 sampai 10 hari. Jauhkan dari sinar matahari. Taruhlah di tempat juga yang punya sirkulasi udara yang baik. Ketika saya bilang jauhkan dari matahari, bukan berarti masuk ke lemari ditutup. Karena walaupun masuk di lemari itu dia gelap bagus, tapi ventilasinya tidak baik. Sehingga bisa membuat SCOBY itu berjamur. Jadi tempatkan jauh dari matahari, suhu ruang, tapi di tempat yang aliran udaranya baik ya. Nah, oke teman-teman, maaf kalau jika ada pertanyaan silakan. Yes, ini ada pertanyaan Ci dari Wajah Dunia Maya. Oke, Wajah Dunia Maya harus kaca ya, nggak boleh plastik. Mungkin ininya apa tempatnya? Ya. Jadi kita bisa menggunakan keramik dan juga beling atau kaca. Kenapa nggak plastik? Kalau plastik dia bisa larut materialnya. Ini banyak banget kayak begini nih. Ini adalah, ini kelihatan ya? Ya. Wadah yang banyak banget, kalau saya boleh bilang brand kali ya, Tokopedia. Ini beli banyak banget di Tokopedia, mungkin harganya cuma 20.000 ya, 20 atau 30. Yang paling gampang ya kayak gini ya, kaleng kerupuk lah kita bilangnya. Ya, ini banyak banget. Jadi ini biasanya ini adalah kaleng bekas ceri. Teman-teman bisa cari di online jar bekas ceri atau kayak kaleng ya, walaupun bukan kaleng bekas ceri. Itu mereka jual secondnya banyak banget, dan itu banyak banget dibeli sama anak-anak yang mau bikin kombucha sebagai pemula gitu. Jadi kaca, dan kita kenapa kaca? Karena kita bisa melihat proses yang terjadi di dalamnya, kita bisa mengontrol. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini perbedaannya ya. Ini sedang fermentasi. Ini fermentasi berapa hari, Ci? Kalau ini kira-kira sama ya. Ini kita mulai 1 hari, ini mungkin mulai 2 hari yang lalu.
Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman ini bisa juga dilabelin ya, Ci, Ya. tanggalnya kita misalkan sekarang tanggal 17 dilabelin tanggal 17 kita mulainya dan jadinya nanti nggak lupa kita udah berapa hari nih gitu ngefermentasinya. Betul sekali, terima kasih. Begitu. Ya. Oke, jadinya saya akan melihatkan proses misalnya ketika dia sudah mencapai 7 atau 10 hari. Kembali saya sampaikan tidak ada pakem hari yang eksak ya. Karena itu tergantung suhu di ruangan kamu dan juga jumlah kombuchanya yang dibikin. Kita akan lihat di sini larutannya gelap. Terlihat dengan jelas teman-teman, sahabat Femina. Cukup Oke. jelas. Nah, ini adalah ketika dia sudah mencapai 7 atau 10 hari. Jadi, nah ini warnanya Perbedaan lebih light ya, Ci ya. Ya. Oke. Dan ketika dirasa yang ini sangat manis, yang ini rasanya manisnya hilang, tapi menjadi kecut. Oke. Segar, kecut dan segar. Tanda untuk mengetahui apakah dia sudah jadi adalah teman-teman bisa membukanya. Misalnya mengecek di hari ke-6 atau ke-7, karena kadang ada fermentasi yang berlangsung cepat sekali. Karena fermentasi kan adalah sebuah proses yang sangat natural. Jadi kita perlu mengeceknya berkala. Maka tadi saya bilang perlu ketelatenan dalam membuat kombucha. Tapi ini sangat hal yang menarik ya, apalagi pandemi ini orang-orang tuh senang bikin sesuatu yang menurut mereka sangat punya efek menenangkan gitu ya, nurturing, kita bisa merawat. Itu banyak orang yang lagi di rumah aja tuh seneng dengan proses-proses produksi makanan yang perlu perawatan setiap harinya, mereka seneng banget. Jadi cara ngeceknya adalah teman-teman bisa ambil dengan sendok kayu. Kenapa tadi hindari metal? Karena metal itu karena ini mengandung seperti asam kan, seperti cuka, vinegar, sehingga dia bisa korosi. Sehingga lebih aman jika teman menggunakan sendok kayu, ya. Bisa dicoba ketika dia masih manis. Berarti itu masih belum ya? Teruskan, tutup kembali. Yang ini hasilnya tadi sudah cukup asam. Jika teman-teman mau asam lagi, silakan teruskan. Kalau ditanya, bisa rusak nggak? Kombucha nggak bisa rusak. Karena ketika kita biarkan atau kita kelupaan gitu, atau kita mau jalan-jalan keluar kota, yang terjadi adalah dia semakin kecut-kecut dan menjadi cuka. Oke. Tapi dia tidak rusak ya? Dia tidak rusak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Ci. Teh tubruk yang dijual di minimarket bisa? Bisa lah ya, pasti Bisa. ya. Itu teh tubruk yang dijual di minimarket adalah teh hitam. Boleh. Terus merebus dari Liana Sunandar, merebus tehnya berapa lama dan berapa derajat? Ada ketentuan yang pasti nggak? Tadi seperti saya sampaikan, seperti bikin teh Teh manis aja. biasa aja ya. Oke. Jadi kalau misalkan sudah punya cara tersendiri ngerebus teh di rumah, it's okay. Jadi gitu pokoknya kan ya. tehnya dilarutkan dengan air panas atau masak di atas kompor dengan api kecil sampai dia panas. Diamkan sekitar, mungkin kalau saya senang mendiamkannya hingga 1 jam supaya larutan tehnya pekat sekali. Kenapa? Karena saya itu teh ini kan bagus banget, organik. Jadi sekarang saya nggak mau rugi gitu ya. Pasti setelah saya panaskan, saya akan mendiamkannya selama 1 jam supaya benar-benar terekstraksi. Biar nggak mubazir ya sih. Mubazir. Kadang karena pasti sisa tehnya akan banyak sekali, seperti kayak gini. Ini sisa tehnya banyak banget. Ya. Teh organik kualitas bagus, saya suka nggak merugi ya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa menjadikan ini cold brew tea. Bisa jadi minuman teh biasa, teman-teman masukin ke botol. Apalagi sekarang teman-teman suka beli kayak kopi literan, pasti kan banyak banget botol-botol nggak kepake di rumah. Masukin ini ke dalam botol, berikan air biasa, air mateng, dinginin, jadi cold brew tea. Oke, berarti masih bisa Bisa dipergunakan juga banget. ya. Jadi kayak sampai airnya sudah pucat kan, berarti sudah nggak ada tanin yang terekstrasi ya. Jangan lupa tadi gunakan teh Camellia sinensis, yaitu emang bener-bener daun teh utuh, tidak mengandung aroma dan tidak diinfusi dengan flavor lain ya. Betul. Oke. Oke. Yuk. Nah, ini selain kita bikin kombucha ini, Cici juga mau bikin minuman dari kombucha ya, Ci? Oke. Jadi teman-teman ketika sudah jadi seperti ini, waktunya kira-kira berapa lama lagi? Masih ada sekitar 20 menit lagi. Baik, oke. Teman-teman, ini adalah hasil kombucha yang sudah jadi 10 hari. Kita bisa meminumnya setiap pagi. Kira-kira ada yang menyebutnya 500 ml kita bisa minum setiap hari, atau ada yang juga bilang 250 ml.
Sebetulnya sumbernya bervariasi sekali. Oke. Saya sejauh ini meminumnya mungkin satu gelas setiap hari, dicampur es batu, enak banget, seger banget. Jadi kayak punya minuman yang fresh. Apalagi kalau teman-teman punya kecenderungan pengen minum yang manis-manis gitu, atau sesuatu yang kayak tuh minuman yang punya cita rasa yang full gitu ya, kombucha adalah minuman yang tepat karena dia itu sangat penuh cita rasa. Jadi kita bisa puas, mungkin kita oke deh aku nggak jadi minum es kopi susu gitu, karena kombucha ini emang enak banget, dia kayak soda kecut, bisa memuaskan keinginan kita untuk meminum sesuatu yang penuh flavor ya. Oke. Apalagi dia punya fungsi kesehatan. Oke, ini sudah jadi. Teman-teman, ketika kita minum ini bisa banget taruhnya di mana? Taruhnya kalau kita mau naruh di suhu ruang, bisa misalnya kita konsumsi let's say 3 sampai 4 hari. Ketika kita taruh di suhu ruang, ingat bahwa suhu ruang itu panas, yang terjadi adalah pada proses fermentasi. Dia akan terus Ada prosesnya terjadi proses ya. fermentasi, sehingga rasanya akan terus asam dan asam. Tapi kalau teman mau stop, oke, aku mau asam segini aja, Bisa taruh di masukin kulkas ya. karena suhu yang dingin mematikan proses fermentasi. Oke. Nah, Cici nih ada yang ngingetin tadi dari Larissa. Alasan pakai saringan teh tadi apa ya? Oh iya, saringan teh tadi kan Cici bilang saya pakai yang plastik. Ya, Ah. maksudnya alasan kenapa harus disaring atau kenapa Pakai alasan yang harus plastik. Nah. Oke, tadi saya sebutkan kembali kenapa banyak sekali yang menggunakan plastik, karena menurut yang saya baca, kalau yang apalagi kalau stainless steelnya kadang jenisnya kurang bagus ya, karena stainless steel itu tuh macam-macam grade-nya. Kalau yang kitchen grade itu bagus, tapi kadang ada yang beli saringan sebetulnya bukan stainless steel tapi dia aluminium, dan itu sangat korosif jika terkena larutan asam ya. cuka. Oke. Itu tadi. Sip, Oke. terus kan? Teman-teman, abis acara ini live ini akan disimpan di IG Iya, di Femina. IGTV-nya Femina, jadi bisa diulang-ulang lagi kalau mau nonton nanti ya. Yes, akan Oke. tertera resepnya di situ. Oke, ini sudah tadi 10 atau 7 hari ya, 10 hari sudah jadi. Teman-teman bisa minum as it is atau dikasih es batu. Di tahap ini rasanya adalah asam, tapi belum bersoda. Tadi saya Oh, bilang bahwa oke. banyak banget yang suka kombucha karena bersoda. Lalu dapat soda dari mana? Yang kita lakukan adalah kalau kita lihat ini kan udara masuk CO2 ya, oksigen. Hitungan gampang, sebetulnya cara gampangnya adalah ketika kita kunci, udaranya nggak bisa keluar kemana-mana kan, itu tercipta karbonasi. Nah itu yang bikin bubble, seperti kayak orang bikin champagne atau sparkling wine, dikunci aja, itu yang bikin udaranya CO2-nya terkurung kan, itu yang menciptakan oke. soda. Itu yang disebut dengan langkah fermentasi kedua, atau istilah populernya second fermentation. Oke. Saya akan melakukan second fermentation karena saya pengen kombucha ini bersoda, ya. Bagaimana cara bersodanya? Yaitu tadi saya bilang, sorry mana tadi ya? Apa sih? Oke, Ini. oke, ini kita tuang ke sini. Ini adalah buat ini saya akan rencanakan taruh di tas. Oke. Jangan isi sampai penuh karena ingat dia adalah proses fermentasi, bisa akan terjadi karbonasi. Oke. Nah teman-teman, ini bisa kita tutup, biarkan di suhu ruang sampai 3 hari, dia akan berkarbonasi karena kita mengunci oksigen di dalamnya. Oke. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini bisa meledak. Hah? Jadi banyak banget teman-teman yang bikin kombucha yang akan meledak di kulkas atau di rumah kan, boom boom, itu sering banget. Itu pemula ya, gitu. Itu akan sering terjadi. Itu Supaya- karena apa, Ci? Karena gini, satu adalah mereka membeli jenis botol yang kurang tebal kualitasnya, Ya. atau mereka menaruhnya di dalam botol yang Yang punya tutupnya, sudut, yang punya sudut. Ketika dia punya sudut, ini kan bulat ya, kita harus beli yang bulat. Ketika dia bersudut akan lebih terkonsentrasi dan dia cepat Oke. meledak. Jadi gini, itu istilah gampangnya ya. Kita diamkan 3 hari di suhu ruang, kita mengunci rapat, akan terjadi karbonasi dan menjadi soda. Oke. Supaya tidak meledak, setiap
dalam. Kita harus buka dikit, Kunci buka dikit, lagi. tutup lagi. Oke. Itu namanya dalam bahasa Inggrisnya burping. Burp kayak gitu. Burping. Jadi kita biar dia kayak gitu, keluar dulu, tutup lagi Biar gitu. lega gitu. Ya, sedawa. Sedawa. Kita suruh sedawa. Nah, itu. Atau kalau teman nggak pengen bersoda, ya udah Minum kayak gitu langsung ya. taruh di kulkas. Aha. Pengen lebih dingin ya udah dia nggak akan bersoda. Oke. Tapi, nah, kalau kita lihat banyak banget kombucha yang punya rasa jeruk, rasa bahkan aroma ginger dan segala macam. Yang mereka lakukan dalam second fermentation adalah menambahkan jus buah. Jus buah ini adalah mengandung gula kan. Sorry tadi kenapa bisa jadi alkohol, karena itu adalah gula Ada adalah gula. karbohidrat diubah menjadi alkohol sehingga bisa karbonisasi. Oke? Karbonisasi. Oke? Ini saya Jadi kalau teman-teman mau ngasih cita rasa buah dan ini menciptakan karbonasi juga. Oh, Ini itu bisa ditambahkan jus gunakan ya. jus buah. Saya ini punya jus jeruk segar dan ini punya jus jambu segar. Yang nggak bisa jangan jus alpukat, jangan jus pepaya. Gitu. Pokoknya jus yang mengandung gula tinggi manis ya. Campurkan, kalau ditanya berapa? Kira-kira aja sedikit banget. Selain jus, teman-teman bisa memasukkan juga potongan buah. Ya. Buah-buahan stroberi. Itu juga bisa ditutup. Jadi sebetulnya buah ini menjadi makanan kedua buat si ragi ya, raginya bakterinya ya. ya, sehingga dia akan ngegas lagi. Jadi oke, tutup. Ini udah pakai rasa buah biasa juga. Jadi biasanya mau dicampur dengan jus jambu boleh banget. Saya ulangin jumlahnya berapa kira-kira aja, pokoknya sedikit aja. Karena itu si kombucha ini punya kemampuan sangat cepat mengekstraksi gula dari buah. Mungkin teman-teman di rumah juga mau bereksperimen gitu kan. Mungkin presentasinya seberapa yang dia suka gitu. Terus ini lucu loh, bisa bikin eksperimen di rumah gitu kalau mau ya. Jadi biasa kalau kita di kulkas tuh, kalau kita sering buka kombucha, ada yang second fermentation rasa strawberry, rasa mangga, rasa macam-macam. Boleh juga ditambahin kayak ginger, itu boleh juga. Jadi tutup, biarkan di suhu ruang 3-4 hari. Jangan lupa untuk disedawa setiap malam. Ketika sudah mencapai, kita bisa cicip dikit, sodanya udah bagus, masukin kulkas deh. Besoknya tinggal diminum, itu menjadi soda alami yang sangat dingin. Oke. Jadi deh. Nah, Ci, ini ada pertanyaan lagi. Cara nyimpan SCOBY yang benar gimana ya, Ci? Menyimpan SCOBY yang benar yang pasti jangan kulkas karena dia bisa mati. Ada juga tapi orang pengen mengistirahatkan SCOBY-nya karena dia mau pergi keluar kota atau dia pengen bikin dulu, SCOBY-nya akan dia istirahatkan. Ada juga, jadi gini, SCOBY itu bisa disimpan di dalam larutan kombucha yang dibilang sebagai rumahnya simpan SCOBY ya. SCOBY Hotel. Kalau teman-teman ke Google itu namanya SCOBY Hotel, adalah cara menyimpan SCOBY. Jadi kita siapkan kombucha yang sudah jadi, taruh aja SCOBY-nya secara berkala, dikasih gula, dikasih air gula tadi ya, air gula. Supaya dia tetap hidup ya. Supaya dia hidup, karena dia perlu makanan kan, ragi dan bakteri dia butuh gula untuk menjadi sumber makanannya. Gitu. Jadi dan biasanya teman-teman di dalam minuman alami dengan proses alami ada baiknya untuk punya stok SCOBY, karena kadang kalau suhunya lagi jelek dia bisa berjamur. Jadi kita punya langsung stok SCOBY, kita bikin batch yang baru. Kalau udah berjamur, biasanya kalau dia masih sedikit kita bisa buang. Tapi kalau kira-kira sudah banyak dan kita sanksi dan sudah aromanya sangat mengganggu, kita harus membuang semuanya dan mulai dari awal. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih SCOBY ke teman-teman, make sure kita sudah menyisakan untuk kita sendiri. Oke, semoga tadi cukup bantu bagi teman-teman yang pengen bikin kombucha di rumah. Sangat mudah dan sehat. Minuman soda alami sejak sekarang sih mungkin pasti aku udah jarang banget minum soda karena ini rasanya itu sangat unik ya. Kecut dapet, sodanya dapet, jadi apalagi kalau es batu tuh enak banget. Segar ya? Iya, itu kayak saya tadi kalau kita beli di toko bisa 37 atau 48.000 gitu. Saya pun masih membeli gitu karena kadang kan kita pengen merasakan buatan orang lain juga ya. Jadi kita masih juga tetap bisa bikin dan tetap juga bisa dukung produsen kombucha lainnya. Oke, Ci, ini udah ada halo-halo dari Mbak Mimin kalau misalkan waktunya sudah mau selesai. Oke. Maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya nggak bisa dijawab hari ini, tapi nanti kalau misalkan masih ada sesuatu yang mengganjal, mungkin bisa dikirimkan komen setelahnya, karena
video ini akan ada terus di IG story-nya IG TV-nya Femina. Oke, Cici. Op. Ini gimana ceritanya? Cici mungkin bisa bye-bye dulu tuh, Cici. Sobat Femina, terima kasih sudah menyaksikan tutorial kombucha. Habis ini kita akan tulis resepnya, dan jika ada pertanyaan boleh juga menuliskan di kolom komen. Oke. Ini ngembaliin ke guanya gimana ini? Kok tidak ada? Oke, karena bukan HP saya. Sip. Kalau gitu dari Cici aja ya nutup karena aku nggak bisa iniin. Oke, sahabat Femina, terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga berguna dan bisa menjadi alternatif minuman kesehatan yang gampang banget dibikin di rumah. Apalagi sekarang kita sejak balik PSBB bakal lebih banyak waktu di rumah. Selamat bereksperimen. Banyak banget rasa yang bisa dikembangkan dari kombucha buatan kamu sendiri dan bisa dibagi ke pertemanan, dan mungkin juga bisa menjadi inspirasi usaha kamu di rumah. Karena banyak banget sekarang perempuan fokus pada bisnis makanan, tapi makanan yang sehat. Dan minuman yang sehat salah satunya kombucha, lagi banyak banget produsennya, dari yang beralkohol, bahkan ada juga versi yang tanpa alkohol. Jadi ini adalah inspirasi bisnis dan bisa menjadi produk yang lagi disukain banget di masa pandemi, because it's a healthy drink. Oke. Thank you Cici. Terima Dah. kasih sahabat Femina. Bye bye. Tangan aku saja. Bye.